Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdum. Saya salah satu mahasiswa PPG Garda tahun 2022 di Binoman Sawah, Semarang. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Memulai pembelajaran untuk kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Arya. Silakan berdoa. Ya Rab, berdoa mulai. Nah, anak-anak sekalian, kenapa kita memulai pembelajaran dan berdoa? Supaya nanti kita akan mendapatkan ilmu yang berkah, ya, ilmu yang bermanfaat. Dan pembelajaran kita hari ini semoga lancar. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua, alhamdulillah. Oke, dari 12 anak berarti masuk semua ya anak-anak sekalian. Nah, masih semangat hari ini? Masih. Alhamdulillah masih. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti Pak Madum akan pembelajaran yang kelima, yaitu tentang Rasul Allah idolaku. Nah, yaitu materinya tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kompetensi dasarnya apa? Nah, siswa nanti memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, dan siswa bisa menceritakan keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Tujuannya, kalau setelah berdiskusi dan mempelajari dan menggali informasi, siswa diharapkan nanti bisa memahami kisah keteladanan Nabi Daud dan bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, untuk hari ini kita sebelum memulai pembelajaran hari ini masih ingat nyanyian Nabi dan Rasul 25 Nabi? Masih. Ya, silakan untuk Komsatun, Salma dan Hidayah bisa pada teman-temannya untuk nyanyi 25 Nabi dan Rasul. Ayo. 1, 2, 3. Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Yakub,
Pak Madum akan membagi kelompok. Nah, untuk yang kelompok 1 dari Haikal, Buda, dan itu kelompok 2 Arya, Sule, dan Pandi. Kelompok 3 April, Nisa, dan Dini. Kelompok yang terakhir Kom Satun, Sama, dan Hidayah. Oke anak-anak, setelah ini nanti kalian menyimak video yang ada di YouTube, ya. Dicermati dengan seksama. Nah, nanti bisa buat untuk pembelajaran kali ini. Nah, silakan untuk menyaksikan video pembelajaran kali ini. Dan menyimak video yang ada di YouTube, kalian bisa membaca buku materi, buku siswa yang ada di meja. Silakan untuk anak-anak bisa membaca. Nanti setelah sudah membaca, kalian bisa mendiskusikan per kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sebelumnya nanti kalian akan Pak Madum kasih lembar kerja atau LKPD, ya. Nanti bisa menulis jawaban yang ada di kolom sesuai dengan tugasnya masing-masing. Paham ya? Nah, silakan untuk berdiskusi mendekat satu sama lain dan membaca, ya. Membaca terlebih dahulu, setelah itu didiskusikan, dan ini Pak Madum kasih lembar kerja siswa. Kalau sudah selesai diskusinya, silahkan untuk masing-masing kelompok bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, ya, di depan kelas. Nah, silahkan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mendiskusikan hasil diskusinya. Daud diperintahkan oleh sang ayah untuk mendampingi kakaknya yang juga menjadi tentara. Peran Daud tidak diperkenalkan di garis depan sehingga ia hanya melayani kakaknya. Sekian hasil diskusi kami. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Bisa duduk kembali, silakan untuk kelompok 2 bisa maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, silakan untuk hasil diskusinya dibacakan. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan dari diskusi kami. Keberanian dalam melawan Raja Jalut yang bodinya besar. Keadilan dalam menjadi raja dari Bani Israel sepeninggalan Raja Talut. Kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 silakan maju, hasil diskusinya dibacakan di depan kelas. Kami dari kelompok 3 akan
Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk, selanjutnya kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Untuk hasil diskusinya, terima kasih. Hasilnya sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu ya, dari tujuan dari diskusi supaya kalian bisa mengidentifikasi, membaca dan memahami kisah keteladanan Nabi Daud. Nah, selanjutnya ya, dari kisah Nabi Daud alaihissalam ada yang perlu ditanyakan, anak-anak? Ada? Oh ya, ada apa? Apa sifat keteladanan Nabi Daud? Nah, sifat keteladanan Nabi Daud yang pertama yaitu keberaniannya. Ya, dia berani melawan Jalut Raja Jalut yang besar raksasa, badannya besar. Dia memiliki sifat yang dolim, menindas Bani Israel. Ya. Yang kedua yaitu sifat adil. Sifat adilnya saat dia menjadi raja, dia adil ke seluruh umatnya, kaumnya. Ya. Makanya dia disenangi oleh kaum Bani Israel. Sifat yang ketiga yaitu kesederhanaannya. Dia sederhana, walaupun sudah menjadi raja, dia sangat sederhana, tidak bermewah-mewahan, tidak membanggakan hartanya. Nah, itulah ada sifat keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Paham, anak-anak? Paham. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, Nah, untuk Nabi Daud memiliki mujizat dia setelah diangkat menjadi nabi dan rasul dan menjadi raja. Mujizatnya diantaranya yaitu dia bisa melunakkan besi. Tidak dipanaskan, dia bisa menggunakan besi. Nah, yang kedua suaranya merdu. Makanya suaranya itu merdu. Orang-orang kalau melihat suaranya Nabi Daud alaihissalam, dia senang sekali, sejuk suaranya. Yang ketiga yaitu mujizatnya Nabi Daud diberikan kitab Zabur ya, sebagai pedoman untuk umat Bani Israel. Paham anak-anakku sekalian? Nah, itulah kisah dari Nabi Daud sebagai teladan untuk kita semua. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Daud menjadi seorang pemimpin yang berani dan adil, sederhana, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu melewati segala ujian yang kita hadapi dengan sabar. Paham anak-anak sekalian? Nah, yang terakhir ini ada lembar kerja, lembar soal, bisa anak-anak kerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti setelah itu bisa dikumpulkan di meja Pak Guru. Nah, silakan kerjakan. Nah, anak-anak sudah selesai semua? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di meja Pak Madum. Silakan kumpulkan. Nah, setelah kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, bisa kita simpulkan bersama-sama, yaitu kita harus mencontoh, meniru, meneladani kisah keteladanan Nabi Daud. Yaitu tentang apa tadi? Sifat keberaniannya, terus kesederhanaannya, terus keadilannya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesudah belajar. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.